Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Si Bahlul Official. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin bercerita mengenai Baginda Harun ar-Rasyid dan seorang pemburu. Begini ceritanya. Kala itu, Khalifah sedang bermain catur bersama istrinya, Zubaidah, di suatu hari. Kemudian Bahlul datang, duduk dan memperhatikan permainan itu. Seorang pemburu memberi salam hormat pada mereka dengan mencium lantai. Ia membawakan Khalifah ikan yang gemuk dan sangat bagus. Harun saat itu sedang dalam keadaan mabuk. Ia memerintahkan untuk memberi pemburu itu 4.000 dirham sebagai imbalan. Zubaidah mengkritik Harun. Jumlah itu terlalu besar untuk memburu itu. Karena setiap hari kau harus memberi upah orang-orang di benteng dan kota. Dan ketika kau memberi mereka kurang dari jumlah yang kau berikan kepada pemburu itu, maka mereka akan berkata bahwa mereka dibeda-bedakan dengan pemburu itu. Dan jika kau kemudian memberi lebih pada mereka, maka harta pemerintah akan kosong dalam beberapa hari, ujar Zubaidah. Harun sependapat dengan Zubaidah, sehingga ia bertanya, "Lalu sekarang apa yang harus aku lakukan?" Kemudian Zubaidah menjawab, "Panggil pemburu itu dan tanyakan padanya apakah ikan itu jantan atau betina. Jika ia berkata betina, katakan kau tidak menyukainya. Tapi jika ia katakan jantan, maka katakan juga kau tidak menyukainya. Bila ia tak berdaya, maka ia akan pergi, lalu ambillah ikannya dan imbalannya." Kemudian Bahlul berkata kepada Harun, Janganlah kau mau diperdaya oleh seorang wanita. Jangan panggil pemburu itu, jangan," kata Bahlul. Tetapi Harun tidak mendengarnya. Ia tetap memanggil pemburu itu dan bertanya, "Hai pemburu, kemari kau. Aku ingin bertanya, ikan yang kau bawa ini jantan atau betina?" Lalu pemburu itu mencium lantai dan menjawab, "Ikan ini bukan jantan dan juga bukan betina. Ikan ini telah dikebiri, Yang Mulia." Kemudian Harun senang mendengar jawabannya. Ia lalu memberikan perintah untuk memberinya lagi 4.000 dirham sebagai imbalan. Pemburu itu mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dompetnya. Tetapi ketika ia menuruni tangga istana, satu keping dirhamnya jatuh ke lantai. Pemburu itu membungkuk dan buru-buru mengambilnya. Zubaidah lalu berkata kepada Harun, alangkah rendahnya sifat orang ini, sehingga ia bahkan tidak dapat berpisah dengan 1 dirham. Harun ingin segera memanggilnya. Sekali lagi Bahlul berkata, jangan hentikan pemburu itu. Tetapi Harun tidak sependapat. Ia tetap memanggil pemburu itu. Kemudian berkata, "Betapa rendah dan hinanya hatimu, sehingga kau tidak rela untuk membiarkan para budak memiliki 1 dirham darimu." Si pemburu itu memberi hormat lagi dan berkata, "Maaf Yang Mulia, aku bukanlah seorang yang hina, tetapi aku mengetahui bagaimana menghargai keagungan. Karena itulah aku mengambil dirham yang terjatuh. Di satu sisi dirham ini tertulis ayat Al-Quran, dan di sisi lainnya kehormatan dan kemasyhuran nama Khalifah terukir. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, maka uang itu pasti akan berada di bawah kaki, dan itu berarti tidak menghormati engkau ya Khalifah." Khalifah Harun kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan untuk memberi pemburu itu 4.000 dirham lagi sebagai imbalan. Tak lama Bahlul lalu berkata, "Bukankah telah aku katakan untuk jangan menghentikannya?"
Harun menjawab, "Aku lebih gila darimu, karena kau telah menasihatiku, tapi aku tidak mendengarkanmu. Karena mengikuti wanita ini, aku menderita kerugian." Begitulah kira-kira cerita daripada Harun ar-Rasyid dan juga seorang pemburu. Bagaimana Bahlul telah memperingatkan kepada Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid untuk tidak mengikuti perkataan wanita, tetapi karena sikap Baginda yang begitu menuruti istrinya, akhirnya ia menderita kerugian yang amat banyak. Begitulah kiranya manusia yang sangat jarang sekali mengindahkan peringatan. Hingga pada akhirnya muncullah sebuah penyesalan karena tidak mengindahkan peringatan tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah daripada cerita ini, dan jangan sampai kita menjadi orang yang merugi dan menyesal ya. Sekian cerita dari saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.